Sebelumnya kan dari satu Malang juga untuk salah satu kegiatan hasil jadi salah satu kegiatan dan Malang juga ada yang namanya hasil jadi. Untuk perencanaan insya Allah akan kami agendakan di hari Selasa tanggal 11 dan 12 dan untuk tempatnya situasi DJ dan tersilangan. Dari mana saya juga mengenai waktu dan tempat. Insya Allah kalau sesuai jadwal jadwal pelajaran kamu bisa. Nanti untuk di kepala madrasah saya juga ada jam ya waktu itu. Tapi insya Allah saya akan terakhir. Nanti untuk kepala mungkin kalau tidak ada agenda yang lain insya Allah juga saya ada. Saya mendampingi mahasiswa dan semua insya Allah. Insya Allah nanti dari mahasiswa akan ada 5 hal. Sehingga dari gambar ini yang ada 4 perlindungan, hubungannya, kemudian dari Islam juga, bukan untuk Pak Kasuji, dan juga yang ada saya. Kemarin tetap Pak Ustadz sudah kali konsultasi, misalkan Pak Kasuji sebulan pada itu ada yang sama jadi nanti saya minta perasaan adalah Pak kalau nanti sebelum dia ada. Jadi dari sesi kami Pak Ibu. Kemarin sudah minggu ke Pak. Sama bagus ya. Salam bagus setelah bulan. Lalu sudah dari lalu sudah kami berikan pembelajaran. Kemudian saya nanti kita perasaan sesuai surat yang ada tadi sudah mengunggah foto acara 14 bulan. Ini dari konsultasi dari kamarnya. Sudah perasaan Tadi kelihatan hanya yang kan kita udah punya kalau mudah boleh bilang kan set terus lagi fotokopi kan kelihatan. media dan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Fardan. Oh, kenapa nggak masuk? Sakit. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, supaya kalian bisa lebih semangat, aku punya satu permainan. Gini,
Hanya ketika aku bilang tepuk, kalian lakukan apa yang aku katakan. Bisa? Kalau aku nggak bilang apa-apa, kalian nggak usah ngapa-ngapain. Coba yo, supaya kita fokus sebelum pembelajaran. Coba. Tepuk 1. Tepuk semua yo. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Loh, 1 nggak usah tepuk. Kalau aku nggak bilang tepuk, kan nggak usah tepuk. Paham? Ulangi ya, ulangi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Loh, masih ada yang tepuk. Masih ada yang tepuk. Coba. Terakhir ya, terakhir. Fokus ya, fokus. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. Loh, masih ada, masih ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi gerak. Nah, di dalam materi gerak ini akan ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kita akan memahami mengenai konsep gerak. Yang kedua, kita akan memahami mengenai gerak semu. Dan yang ketiga, kita akan memahami mengenai gerak relatif. Oke? Oke, yang pertama kita akan mempelajari mengenai konsep gerak. Sekarang coba perhatikan ini ya. Di sini kan ada pohon dan juga ada mobil. Nah, pohon dan mobil ini berada di posisi yang sama, yaitu di posisi A. Nah, kemudian mobil berpindah dari posisi A ke posisi B. Kira-kira berpindahnya mobil ini dari posisi A ke posisi B akan menimbulkan perubahan apa? Kira-kira perubahan jarak. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Perubahan tempat atau perubahan apa lagi? Dari posisi A berpindah ke posisi B. Ada perubahan jarak, tempat, posisi juga bisa? Bisa. Nah, mobil ini semula kan, mobil dan pohon semula berada di posisi yang sama. Kemudian dia berpindah dari posisi A ke posisi B. Maka dia akan mengalami perubahan jarak atau posisi terhadap pohon. Oke? Nah, jadi gerak itu apa? Jadi gerak itu adalah perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Kira-kira, sebelum itu tak kasih tahu dulu. Titik acuan adalah sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding. Kira-kira dalam kasus ini yang menjadi titik acuan siapa? Pohon. Kok bisa? Kok bukan mobil? Kenapa? Kenapa kok pohon? Karena pohon tidak bisa bergerak. Titik acuan itu adalah sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding. Nah, dalam posisi ini mobil bergerak dari posisi A ke posisi B. Yang diam itu adalah pohon. Dan pindahnya mobil ini yang menjadi pembanding itu adalah pohon. Pohon ini bisa kita anggap sebagai titik acuan. Gitu. Kalian paham? Paham. Sekarang aku punya kasus yang kedua. Semisal, kan tadi yang menjadi titik acuan adalah pohon karena dia diam. Sekarang kalau semisal ini ada mobil merah dan mobil hitam, mereka bergerak dari posisi A ke posisi B dengan kecepatan yang sama dan arahnya juga sama persis. Yang kita anggap sebagai titik acuan adalah mobil hitam. Pertanyaannya adalah, apakah bisa mobil merah kita anggap bergerak terhadap mobil hitam? Tidak? Ada yang menjawab, perempuan? Bisa nggak kira-kira? Yang kita anggap sebagai titik acuan adalah mobil hitam.
bisakah kita anggap mobil merah itu bergerak terhadap mobil hitam? Titik acuannya bergerak dengan kecepatan yang sama dan arahnya juga sama persis. Bisa nggak? Kamu mengatakan tidak. Alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Kok tidak? Ayo, kenapa? Sesuatu dianggap bergerak ketika adanya perubahan jarak atau posisi. Semisal kalau titik acuannya juga bergerak dengan kecepatan yang sama dan arah yang sama, ada nggak perubahan posisi antara mobil merah dan mobil hitam? Tidak ada. Jadi mobil merah ini tidak bisa kita tidak bisa menganggap mobil merah ini bergerak terhadap mobil hitam. Karena kenapa? Karena ketika dia bergerak bersamaan dengan kecepatan yang sama dan arah yang sama, maka tidak akan ada perubahan jarak atau posisi. Kan tidak ada, kan nggak ada perubahan jarak atau posisi, karena dia bergerak dengan kecepatan yang sama dan arah yang sama. Jadi yang pertama, syaratnya benda dikatakan bergerak adalah ketika ada perubahan jarak atau posisi. Gitu, paham? Oke. Sekarang aku punya kasus yang ketiga. Tadi kan gini ya, yang pertama tadi kan kasus pertama kan mobil merah bergerak dari posisi A ke posisi B. Nah, mobil merah bisa dianggap bergerak terhadap pohon, terhadap titik acuan. Nah, sekarang kalau semisal pohon ini kita buang, titik acuannya kita buang, apakah mobil ini bisa tetap kita anggap bergerak? Bisa. Kok bisa? Tidak ada titik acuannya kita buang. Bisa nggak? Kenapa kok tidak? Karena tidak ada titik acuannya. Sesuatu bisa kita anggap bergerak apabila ada titik acuannya. Semisal mobil ini tidak ada titik acuannya, meskipun rodanya berputar, tapi dia akan nampak seolah-olah berjalan di tempat. Karena kenapa? Karena tidak ada titik acuannya. Kalau ada titik acuannya, maka kita akan ketahui adanya perubahan jarak. Kalau ada titik acuan, kita bisa ketahui adanya perubahan jarak. Tapi kalau tidak ada titik acuan, kita mengetahui perubahan jaraknya dari mana? Meskipun anggap saja rodanya berputar yo, tapi nggak ada titik acuannya sebagai pembanding, maka kita tidak bisa mengetahui bahwa mobil ini bergerak atau tidak. Harus ada titik acuan. Jadi kalau tidak ada titik acuannya, dia akan nampak seolah-olah hanya berjalan di tempat. Rodanya berputar tapi dia hanya berjalan di tempat. Gitu. Jadi sesuatu dianggap bergerak, syaratnya harus ada dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama, adanya perubahan jarak atau posisi benda. Yang kedua, harus ada titik acuan. Jadi dua hal ini harus ada. Kalau salah satunya nggak ada, tidak bisa dianggap bergerak. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Ini masih yang pertama ya, masih mengenai konsep gerak. Sudah paham? Yakin? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan yang kedua, yaitu gerak semu. Sekarang begini, semisal kalian berada di dalam mobil, kalian bergerak menuju ke pohon. Nah, ketika di dalam mobil, kalian tuh melihat seolah-olah pohonlah yang bergerak menuju ke arah kalian, bukan kalian yang bergerak ke arah pohon. Paham contohnya? Nah, ini kita namakan dengan fenomena gerak semu. Kira-kira aku mau tanya Vandino, coba ya, dari contoh ini tadi, buatlah pengertian gerak semu menurutmu dari contoh Kuiki Mang. Ini tadi kan gerak semu ya, misalkan kamu di dalam mobil, kamu bergerak menuju pohon, tapi kamu di dalam mobil itu seolah-olah melihat pohonlah yang menghampiri kamu, bukan kamu yang menghampiri pohon. Jadi gerak semu adalah apa kira-kira? Apa yo? Ada yang mau bantu?
apa? Gerak yang menuju titik acuan masih belum tepat. Ketika kamu mendekati pohon, seolah-olah pohonlah yang mendekati kamu, bukan kamu yang mendekati pohon. Itu adalah gerak semu. Ada yang mau bantu menjawab? Pengertiannya kira-kira apa? Gerak semu. Ardan mau? Gerak benda yang diam namun seolah-olah bergerak. Yang diam siapa? Pohon. Yang seolah-olah bergerak. Tuh, kebalik apa enggak? Benda yang diam siapa? Pohon. Yang seolah-olah bergerak? Pohon juga. Jadi, ketika kalian di dalam mobil, kalian akan melihat bahwa pohon yang diam ini seolah-olah bergerak menghampiri kalian. Itu adalah gerak semu. Jadi gerak semu itu pengertiannya adalah gerak benda yang sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Contohnya, ketika mobil bergerak melewati pohon, kalian di dalam mobil melihat seolah-olah pohonlah yang bergerak mendekati kalian, bukan kalian yang di dalam mobil mendekati pohon. Ada yang mau kasih satu contoh lagi? Ada kok. Ada contoh lain gerak semu selain ini yang seolah-olah bergerak, yang sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Lupa? Nggak ada yang mau kasih contoh? Gini, semisal kalian di tengah lapangan, kalian mengamati matahari. Matahari bergerak dari mana ke mana? Dari timur ke barat. Ketika kalian di lapangan, kalian mengamati bahwa matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya yang bergerak matahari atau kalian yang di bumi? Kalian yang di bumi. Matahari diam atau bergerak? Matahari diam. Tapi kalau kalian di lapangan mengamati, seolah-olah yang bergerak adalah matahari, bukan kalian. Jadi itu contohnya gerak semu. Apa namanya? Namanya adalah revolusi bumi. Oke, paham gerak semu? Gampang ya? Ya, gampang banget ya. Konsep gerak sudah paham. Gerak semu paham. Sekarang kita lanjutkan ke gerak. Oh ini, sebelum kita lanjutkan, aku mau kasih contoh langsung ya, visualisasi ketika kalian di dalam mobil, supaya kalian bisa menggambarkan langsung, gak cuma mengangan-angan aja. Nah, ini contohnya. Ketika kalian di dalam mobil, nah, yang kalian lihat adalah seolah-olah pohon-pohon bergerak menghampiri kalian. Gitu, seolah-olah. Tapi sebenarnya adalah kalian yang menghampiri pohon. Ini adalah contoh nyata dari fenomena gerak semu. Gimana? Gampang? Gampang dipahami? Oke. Oke, cukup. Lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak benda yang relatif terhadap benda lain, tergantung siapa yang menjadi pengamat dan siapa yang diamati. Contohnya gini. Di sini ada mobil A dan juga di sini ada mobil B. Dan yang C ini anggap saja teman kalian yang di pinggir jalan mengamati tapi dia diam. Oke? Nah, mobil A ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Mobil B bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Kira-kira lebih cepat mana? Mobil A atau mobil B? Lebih cepat mobil B. Nah, gerak semu itu adalah gerak yang relatif terhadap benda lain, tergantung siapa yang mengamati. Jadi, dia bergerak 20 meter per second. Ini bergerak 10 meter per second. Nah, lebih cepat ini kan? Nah, tapi karena ini juga bergerak, maka yang di dalam mobil merah akan melihat seolah-olah geraknya mobil hitam ini bukan 20 meter per second, tapi hanya 10 meter per second.
hanya 10. Gerak sebenarnya kan adalah 20. Tapi karena ini juga bergerak kondisinya, jadi dia melihat bahwa mobil hitam ini bergerak hanya 10 meter per second. Itu adalah gerak semu. Tapi pengamat yang di pinggir jalan, dia diam, dia akan melihat bahwa mobil ini bergerak dengan kecepatan yang sebenarnya, yaitu berapa? Mobil hitam 20 meter per second. Kalau bagi mobil merah, mobil hitam itu bergerak kecepatannya hanya 10, karena posisinya mobil merah juga dalam keadaan gerak dengan kecepatan 10 meter per second. Jadi gini, sebenarnya kan 20 cepat kan, tapi seolah-olah yang dilihat mobil merah itu nggak secepat itu. Tapi kalau pengamat yang di pinggir jalan, dia akan melihat mobil hitam bergerak dengan kecepatan yang sebenarnya. Jadi gerak relatif itu tergantung dari siapa yang mengamati dan siapa yang diamati. Paham? Tergantung siapa yang mengamati dan siapa yang diamati. Jadi dia itu relatif. Ini kenapa kok bagi benda A, benda B itu geraknya hanya 10? Nanti kita bisa buktikan dengan pakai rumusnya. Untuk rumusnya yaitu VAB adalah kecepatan relatif benda A terhadap benda B, sama dengan kecepatan benda B dikurangi dengan kecepatan benda A. Kemudian ini keterangannya sama ya. Ini tadi kan contoh kasusnya dia bergerak ke arah kanan. Setelah ini kalian tak kasih contoh bagaimana jika yang satu bergerak ke arah kanan, yang satu bergerak ke arah kiri. Oke? Ini tadi sama-sama ke kanan. Sekarang tak kasih contoh langsung ketika dia bergerak ke kiri. Anggap benda A ini bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 30 meter per second. Benda B bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan F, kecepatan relatif benda A terhadap benda B? Rumusnya tadi gimana? Rumusnya, kecepatan relatif benda A terhadap benda B adalah kecepatan benda B dikurangi dengan kecepatan benda A. Ingat, kalau benda itu bergerak ke arah kanan, dia positif. Tapi kalau benda bergerak ke arah kiri, kita sepakati dia nilainya negatif. Oke? Sekarang benda B bergerak ke arah kiri atau kanan? Bergerak ke arah kiri. Jadi nilainya adalah negatif 40. Dikurangi ya. Kemudian benda A bergerak ke arah mana? Kanan. Kalau bergerak ke arah kanan, dia nilainya positif berapa? 30. Nah, kira-kira nilainya berapa hasilnya? Negatif 40 dikurangi positif 30. Berapa? Ke 10. Negatif 40 dikurangi positif 30. Ayo berapa? Berapa? Negatif 10. Belum tepat. Negatif 70. Negatif 70. Satuannya apa? Meter per second. Jadi gambarannya gini.
Ini anggap kebalik ya. Ini bergerak ke arah sini. Ini bergerak ke arah sini. Jadi seolah-olah yang dilihat ini melihat bahwa mobil hitam ini bergerak dengan kecepatan 70 meter per second, bukan 40 meter per second. Jadi kelihatan cepat banget. Bukan kecepatan sebenarnya, tapi kelihatan lebih cepat dari kecepatan sebenarnya. Ini tadi sebelumnya, yang ini belum kita buktikan yo. Coba kita buktikan ya, yang tadi. Yang soal pertama tadi kan, ada mobil A, dia bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 10. Kemudian ada mobil B dengan bergerak ke arah kanan juga dengan kecepatan 20. Coba sampean buktikan dengan rumus yang sama tadi. Ada yang mau maju? Tadi kan di sini kita ketahui hasilnya adalah 10 meter per second. Tapi kalian buktikan pakai rumus coba. Ada yang mau coba? Mau? Ayo maju. Mobil A bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 10. Mobil B bergerak ke arah kanan juga dengan kecepatan 20. Jadi gimana? Nah, kecepatan B adalah 20, kecepatan A adalah 10, kurangi hasilnya 10. Jadi sesuai dengan yang tadi ini, bagi benda A, benda B bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke arah kanan. Jadi ketika kita hitung pakai rumus, dia menghasilkan hasil yang sama dengan pernyataan yang awal, yaitu 10 meter per second. Karena dia positif, dia arahnya kemana? Dia arahnya ke kanan. Oke, yang lain ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke game TTS? Ada yang ditanyakan? Nanti menghitung ini ada yo di TTS yo. Ada di TTS nanti menghitungnya. Saya siap-siap menghitung. Tapi gampang kok, angkanya gampang banget. Gimana? Siap TTS? Nah, nanti yang mendapatkan juara 1, 2, atau 3 akan tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah langsung. Oke, siap? Sekarang semua bukunya dimasukkan. Semua bukunya sampean masukkan. Nah, ini peraturannya sangat sederhana banget. Siapa yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat, nanti akan memenangkan game. Oke? Jadi akan diambil 3 juara, juara 1, 2, dan 3. Siapa yang cepat dan tepat? Oke? Siap? Saya sampean silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan. Selesai? Kelompok berapa ini selesai? Kelompoknya Aldi, Okto, sama Rafa selesai. Oke, dikumpulkan, nggak boleh dikembalikan lagi. Oke, kelompoknya Okto selesai. Yo, yang lain semangat yo. Ada yang sudah selesai. Kalau semisal ini sampean selesai cepat, tapi ada yang salah, dan kelompok lain yang mengumpulkan kedua benar semua, sampean kalah. Aku mencari yang paling cepat dan paling banyak benarnya. Paling cepat dan paling banyak benarnya.
kita ingin terima kasih kepada Pak Desi dan juga Ibu Deli sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kasih pagi ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan hasil refleksi saya. Saya yang pertama selaku guru pengajar dalam hal ini ketika pelaksanaan lesson study tadi saya merasa ada beberapa hal yang masih kurang dalam pelajaran saya. Yang pertama mungkin ketika manajemen waktu tadi sekiranya ada beberapa waktu yang lewat di dalam waktu. Kemudian juga ada tadi yang tidur di kelas juga luput dari pandangan saya. Kemudian yang terakhir untuk di akhir waktu tadi siswanya juga kurang aktif di akhir tadi. Sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk saran atau masukan saya terbuka kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berdasarkan pengawasan saya, semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini. Untuk melihat pada saat pembelajaran mahasiswa menyimak dan beberapa siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian mungkin ada beberapa siswa yang kurang baik dalam belajar atau kualitas belajar yang baik. Pada pertengahan pembelajaran, siswa bernama Nabia merasa jenuh dan ngantuk. Alasannya mungkin karena pada saat pembelajaran guru terus-menerus menyampaikan materi dan terlalu fokus pada apa yang disampaikan, sehingga siswa menjadi jenuh. Selanjutnya, guru bisa memberi sedikit gerakan kecil atau perhatian pada siswa agar siswa tersebut tidak merasa jenuh. Pada saat pembelajaran, saat guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif belajar sudah baik, yaitu mulai diawali dengan pemberian cerita siswa sehari-hari, kemudian dilanjut dengan memberikan pertanyaan pada siswa yang tidak aktif serta memberikan SPT. Ada pelajaran berhasil yang dapat dipetik dari tampil hari ini, yaitu guru menggunakan media wayang yang menarik sehingga kelas dapat terkondisikan. Ini untuk saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan aktif, antusias, dan kondusif suasana kelasnya. Kemudian mungkin sama seperti Mas Adin tadi, kendalanya hanya pada satu peserta didik, Nabila tadi, yang mungkin sedikit mengantuk atau sedikit boring dengan suasana kelas, dan pemberian ice breaking oleh guru model di sela-sela pembelajaran. Saya kira itu efektif untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian penggunaan media yang menarik dan kreatif dari guru model dapat meningkatkan semangat belajar dan motivasi siswa untuk memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Sudah. Baik, belajar mungkin kurang lebih sama Mbak Adin sama Mbak Dewi. Cuma untuk usaha guru pada saat pembelajaran sudah sangat baik, kemudian siswa sudah aktif dalam pembelajaran, kemudian kelompoknya juga sangat baik. Kemudian pelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini, guru model menggunakan alat peraga berupa wayang-wayangan yang dapat menarik minat belajar siswa, sehingga siswa pun aktif untuk mengerjakan soal-soal atau mendengarkan guru yang sedang menerangkan di depan kelas. Mungkin itu saja yang saya. Ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran karena mengantuk dan gerah, sehingga kurang fokus. Alangkah baiknya disuruh isi muka lewat guru. Terus kemudian pada saat pembelajaran, usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif untuk belajar sudah baik, seperti pemberian ice breaking di awal pembelajaran, kemudian memberikan pertanyaan sesuai materi, memberikan game dan pembentukan kelompok, serta memberikan media alat peraga wayang yang menarik.
Kemudian pelajaran berharga yang dapat dipetik dari pengamatan ini, guru menggunakan metode model dan media yang tepat sehingga dapat membuat kelas yang kondusif dan interaktif. Guru mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa mudah dipahami. Dan juga interaktif dalam mengikuti pembelajaran, tapi ada beberapa siswa yang mungkin mengikut pesan sehingga beberapa kali terlihat tidur dan juga meletakkan kepala di meja yang mungkin disebabkan karena jam pembelajaran siang, dan juga ada beberapa siswa yang kurang fokus dan untuk solusinya itu menurut saya itu secara positifnya di salah-salah materi itu diberikan fast breaking yang diharuskan siswa berdiri semua atau siswa yang melakukan guru di tempat itu dahulu. Dan usaha guru dalam mendorong siswa yang tidak aktif tadi yaitu dengan memberi pertanyaan yang menurut siswa itu sesuai dengan materi yang diajarkan. Dan siswa yang terlihat tidak mendengarkan itu diberi pertanyaan baik materi. Kemudian untuk pelajaran berharga yang dapat dipetik pasal pembelajaran pada hari ini yaitu menjadikan pembelajaran aktif, menghentikan informasi yang baik, kemudian media yang digunakan juga menarik dan alat yang efektif untuk mempermudah pengembangan robot. Terima kasih. Sedikit yang baru agak mengganggu bagi saya, terutama ini selama di sini saya amati mas. Selama di sini saya amati. Pas di kelas tadi kok batuk terus, tapi ketika di sini kok enggak. Saya terus terang agak terganggu tadi. Mungkin anak-anak juga kerap kali saya itu direjam atau bagaimana misalnya dengan tuan saudara enggak masalah. Tapi hanya refleksi saja. Untuk keseluruhan tentunya sudah bagus, cuma mungkin masih bagus atau bagaimana. Tapi kelihatannya di statusnya kemarin sudah latihan ya. Saya coba lihat teman-teman dari murid saya. Jadi itu memang penting supaya untuk persiapan. Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa ini kalau ada metode baru kadang juga kadang di tempat di ruang guru kami juga nanti akan gini. Yang penting persiapannya. Jadi saya lihat Mas tadi sudah BPT sudah persiapkan mobil-mobilan juga sudah. Mohon maaf nanti diskusinya tidak saya isi. Saya tahu diri sebetulnya. Dengan saya jelek. Intinya tadi secara kita sudah saya sampaikan tadi sudah bagus. Untuk pelatihan juga lumayan untuk menantang anak. Jadi kalau anak tidak bisa ya mungkin ya memang nggak bisa cuma nanti. Kalau kecil ya mungkin. Jadi namanya pelajaran minimal dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi tahu. Itu poin pentingnya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Yang lain untuk jadi nanti bisa menyampaikan. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk saya menyampaikan apa ya. Kalau untuk sama ya kegiatan tadi keseluruhan sudah mencangkup ini semuanya sudah sesuai metode sama penggunaan alat peraga sudah sesuai dengan materi yang disampaikan untuk merangsang anak-anak untuk memahami pelajaran. Mungkin yang saya tambahkan di bagian penutup malahan tadi kayaknya penutupnya kelupaan ya, untuk menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini, terus mungkin untuk menanya anak-anak gimana pelajaran untuk hari ini sudah memahami atau menyimpulkan bersama-sama gitu tadi lupa.
Atau saya yang lupa, yang nggak memperhatikan tadi ini, terus Jadi apa? nggak bergerak sore. Buat kesimpulan. Oke, terus mungkin juga mempersiapkan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mungkin bisa sampaikan ke anak-anak untuk mempersiapkan materi berikutnya. Gitu. Jadi anak-anak bisa membaca materi berikutnya. Terus gitu ya. Kayaknya gitu. Tadi kayaknya akhir kan cuma pemberian penghargaan untuk anak-anak tadi, terus salam menutup gitu ya. Dan itu kalau keseluruhan sudah apresiasi, motivasi, insya Allah sudah membangun semangat anak-anak untuk belajar. Dari saya bilangnya terima kasih. Jaya! Wisatu! Jaya!